Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Dwi Listianingrum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang retardasi mental. Silakan simak videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi: retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ yang di bawah rata-rata. Pada orang normal, IQ itu 70% dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan nama gangguan intelektual. Terjadinya gangguan pada kondisi atau perkembangan otak menjadi penyebab seseorang menderita retardasi mental. Butuh waktu dengan keterlibatan banyak pihak untuk membantu pasien retardasi mental untuk beradaptasi dengan kondisinya. Selanjutnya adalah penyebab. Retardasi mental disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Cedera, misalnya terkena kecelakaan lalu lintas atau saat berolahraga. Yang kedua, kelainan genetik seperti Down syndrome dan hipotiroidisme. 3. Menderita penyakit yang mengaruhi fungsi otak seperti infeksi pada otak, misalnya meningitis atau tumor otak. Yang keempat, gangguan saat kehamilan seperti kekurangan nutrisi selama hamil, infeksi, penggunaan obat atau preeklamsia. Gangguan saat melahirkan seperti kekurangan oksigen atau terlahir prematur. Selanjutnya adalah tanda gejala. Gejala retardasi mental pada tiap pasien berbeda-beda tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami. Gejala yang dapat timbul pada penderita retardasi mental berupa 1. Kesulitan berbicara. 2. Lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengendalikan emosi seperti mudah marah. Yang keempat, ketidakmampuan konsekuensi atas tindakan yang diambil. Kelima, penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah. Yang keenam, daya ingat yang buruk. Nilai IQ pasien juga menunjukkan tingkat keparahan kondisi yang diderita. Berikut tingkat keparahan kondisi berdasarkan nilai IQ. 1. Ringan, nilai IQ sekitar 50-69. Yang kedua, sedang, nilai IQ sekitar 35-49. Yang ketiga, berat, nilai IQ sekitar 20-34. Sangat berat, nilai IQ di bawah 20. Pasien yang tergolong sangat berat dapat menunjukkan gejala lain seperti kejang, gangguan penglihatan, gangguan pengendalian gerak tubuh, atau gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah komplikasi, penyakit Alzheimer atau penyakit kemunduran susunan syaraf pusat. Yang kedua adalah leukemia, penyakit jika sel darah putih melipat ganda tanpa terkendali. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pemeriksaan kromosom, yang kedua adalah pemeriksaan urin, serum atau titer virus, yang ketiga adalah tes diagnostik seperti pemeriksaan pada kelistrikan otak, CT scan untuk mengidentifikasi abnormalitas perkembangan jaringan otak, injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Yang pertama, penata laksanaan medis. Ada psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Yang kedua, obat psikotropika untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri. Yang ketiga, antidepresan dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendidikan khusus. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar SLB atau sekolah luar biasa. Yang kedua, pendidikan orang tua. Diagnosa keperawatan. Perubahan nutrisi berhubungan dengan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, rasional, kesulitan pemberian makan karena lidah menjulur dan palatum yang tinggi. Intervensi, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan perawatan, diharapkan masalah kesulitan pemberian makan pada masa bayi menjadi minimal dengan kriteria hasil intervensi
Kaji adanya kesulitan menelan karena terdapat mukus dan lain-lain. Rasional untuk mengetahui letak kesulitan sebelum pemberian makan. Intervensi kedua, hitung kebutuhan kalori untuk memenuhi energi berdasarkan tinggi dan berat badannya. Rasional untuk memberikan anak kalori sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Intervensi ketiga, hisap hidung setiap kali sebelum pemberian makan bila perlu. Rasional untuk menghilangkan mukus atau lendir supaya tidak tersedak. Intervensi keempat, jadwalkan pemberian makan sedikit tapi sering. Rasional karena refleks menelan pada anak dengan retardasi mental kurang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.